Perkenalkan, nama saya Feni Maula Firdaus, NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media interaktif yang saya buat dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, sebelum itu, mari kita lihat dulu bahan apa saja yang akan kita gunakan. Pertama, kita siapkan kertas karton 1 lembar. Selanjutnya, kita potong kertas karton menjadi 4 bagian. Dan ini kertas karton yang sudah kita gunting. Setelah menggunting kertas karton, kita beri lubang pada salah satu sisi kertas karton ini menggunakan pelubang kertas. Setelah dilubangi, bentuknya akan seperti ini. Setelah itu, kita berikan spiral pada kertas karton yang telah kita lubangi dan kita satukan menjadi satu. Ini merupakan kertas karton yang sudah kita lubangi dan sudah diberi. Selanjutnya, kita akan memotong gambar yang telah kita siapkan. Nah, gambar ini tentunya yang sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Kita memotong sesuai dengan garis tepi yang ada pada gambar. Ini merupakan gambar yang telah kita potong tadi. Selanjutnya, kita akan memberi double tip pada gambar yang telah kita potong. Dan sebelum kita memberi double tip, sebaiknya kita memberi kardus terlebih dahulu di belakang gambar agar gambar terlihat tebal. Kita potong double tip terlebih dahulu. Setelah itu kita tempelkan pada gambar. Nah, ini gambar yang sudah kita tempel menggunakan double tip. Selanjutnya, gambar ini akan kita tempel ke kertas karton yang sudah kita beri spiral tadi. Dan inilah gambar yang sudah saya tempelkan. Ini merupakan keseluruhan media yang sudah jadi. Seperti ini. Nah, itu tadi cara pembuatan media yang telah saya buat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media yang saya buat tadi. Media yang saya buat ini saya beri nama Fauna World karena di sini saya akan menjelaskan materi menggunakan gambar-gambar binatang. Materi ini adalah materi untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk yang pertama ada pembelajaran mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui pembuahan. Di sini contohnya adalah katak. Untuk selanjutnya yaitu vegetatif. Tapi sebelum beralih ke vegetatif, di sini ada bacaan mengenai bagaimana perkembangbiakan hewan. Dan di sini diharapkan nantinya siswa mampu mencari ide pokok yang terdapat di dalam setiap paragraf. Saya lanjutkan untuk perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini yaitu perkembangbiakan yang dilakukan tanpa adanya pembuahan. Dan saya mengambil contoh planaria. Planaria ini berkembangbiak dengan cara membelah diri. Selanjutnya, pada perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi 3, yaitu ada ovipar, vivipar, opovivipar. Perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur, contohnya yaitu ayam. Untuk perkembangbiakan vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan, yaitu contohnya ada sapi. Sedangkan untuk perkembangbiakan ovovivipar adalah cara perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Contohnya yaitu ular.
Kemudian perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini juga dibagi menjadi 3, yaitu ada fragmentasi, membelah diri, dan pertunasan. Perkembangbiakan secara fragmentasi ini adalah perkembangbiakan secara aksesual di mana organisme membelah diri menjadi individu dewasa. Contohnya di sini ada amuba. Untuk selanjutnya yaitu membelah diri. Perkembangbiakan membelah diri adalah membelah tubuhnya menjadi sama ukurannya. Contohnya di sini ada planaria. Untuk selanjutnya, pertunasan. Pertunasan sendiri merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Di sini contohnya ada hidra. Untuk selanjutnya, media pembelajaran yang saya buat ini juga dilengkapi dengan kuis. Kuis ini bertujuan agar anak-anak lebih memahami materi apa yang sudah dijelaskan, terutama pada materi generatif dan vegetatif. Dengan kuis ini diharapkan anak mampu mengelompokkan cara berkembangbiakan hewan berdasarkan cara ovipar, vivipar, dan opovivipar. Selanjutnya, di sini saya juga telah menyiapkan gambar yang akan digunakan siswa untuk menjawab pertanyaan di kuis. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan seperti anak-anak, tolong kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan cara berkembang biaknya. Kemudian, anak-anak tersebut menempelkan gambar sesuai cara perkembangbiakannya. Contohnya yang berkembang biak secara ovipar, yaitu ada burung, dan untuk vivipar yaitu melahirkan ada gajah, dan untuk opovivipar ada kuda laut. Lembar selanjutnya ada ide pokok setiap paragraf. Untuk bagian ini diharapkan siswa mampu mencari ide pokok yang ada pada bacaan perkembangbiakan hewan yang terdapat di depan tadi. Siswa diminta untuk menyiapkan kertas lalu menuliskan ide pokok setiap paragraf pada bacaan perkembangbiakan hewan tersebut. Selanjutnya, siswa diminta untuk menentukan hewan nasional apa yang terdapat pada negara Asia Tenggara. Contohnya, di negara Indonesia terdapat hewan komodo, kemudian siswa menempelkannya. Lalu siswa juga diminta untuk menggambar hewan berdasarkan yang sudah mereka tempelkan. Kemudian, untuk informasi, ASEAN terdiri dari 11 negara, yaitu ada Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timur Leste. Demikian penjelasan tentang media yang sudah saya buat tadi, dan untuk tujuan dari pembuatan media interaktif ini adalah memudahkan siswa untuk lebih memahami materi tentang perkembangbiakan hewan, mencari ide pokok yang ada dalam bacaan, dan mengetahui hewan-hewan apa saja yang ada pada negara ASEAN. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.